fasir. Wan nunu fi qulna lil azamati, nun pada lafaz qulna itu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata, itu faedah li ta'zim, mengagungkan. Wa qawlu waskun, wa qawluhu waskun, uskun anta wa zawjukal jannata. Ya Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini. Aidum ala sukna, artinya dum, tetaplah kamu ala sukna, apa, untuk tinggal di surga ini. Fa innahu kana sakinan fiha, fa innahu, karena bahwasanya karena adanya Adam itu sakinan bertempat fiha di dalam surga, qabla khalaqa Hawa, sebelum apa, Hawa diciptakan. Itu sebelum Hawa diciptakan Allah di surga. Wastas kala Syekhul Islam hajil ayati, Syekhul Islam Syekh Abu Zarqi Al-Ansari mengatakan terjadi kemuskilan pada ayat ini. Kenapa? Karena bi annahu atafi hajil ayati bil wawi fi qoulihi wa qula, karena Allah mendatangkan ayat ini dengan wawu, wa qula min haitsu syi'tuma, wa qula ragadan min haitsu syi'tuma. Kemuskilannya wa fi ayatil a'raf bil fa, sementara di ayat surat al-a'raf Allah menggunakan pakai huruf fa. Hal lidzalika min hikmatin, apakah di sini ayat ini menggunakan wa qula pakai huruf wawu, sementara di surat al-a'raf pakai huruf fa, faqula minhuma. Nah, ini hikmahnya apa? Ajaba, maka dijawab bi anal amrohuna fi hadil ayati kana dakhilun jannah. Perintah di sini, ya, pada ayat ini dijawab perintah pada ayat di sini, ya hai Adam, uskun anta wa zaujukal jannata. Uskun, tinggallah kamu, itu kan perintah. Perintah di sini, ya, dijawab perintah di sini pada ayat ini karena dakhilal jannah, itu di dalam surga. Ya. Perintah di sini di dalam surga. Fala tartiba baina sukna wal akla, maka tidak ada runtutan antara perintah tinggal dan perintah makan. Itu nggak berurutan, nggak ada tartib di situ. Satu sisi, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga, wakula, dan makanlah kalian dalam surga sesuka hati kalian. Itu nggak terurut gitu. Ya. Itu bukan urutan gitu, bukan urutan. Ya. Jadi nggak ada tartib di situ. Nah, sementara dalam surat Al-A'raf, dalam ayat Al-A'raf, kana kharijah, lah perintah itu Adam masih di luar surga. Kalau yang di surat Al-A'raf, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga, itu posisi Adam di luar surga, belum di dalam surga. Gitu. Maka fahasunat tartibu baina sukna wal akla, maka inilah urutan yang bagus antara nyuruh tinggal dan nyuruh makan. Allah nyuruh tinggal di surga sama istrinya, kemudian Allah nyuruh makan. Ini satu perintah yang tartib namanya. Gitu. Wal haqqu, sedangkan yang benar ayyuqala, dikatakan inna dzalika dzahirun anna dalla dalilun ala ikhtilafil qissati wa lam yujad fal qissatu wahidatun. Yang benar dikatakan bahwasanya jawabnya adalah zahirun, jawabnya nyata, bahwasanya petunjuk, ya, dalilun ala ikhtilafi, petunjuk menunjukkan, dalil menunjukkan atas perbedaan kisah. Kisahnya ini berbeda, walam yujad, dan tidak ditemukan perbedaannya, perbedaan kisah, tapi kisahnya tidak ditemukan. Fal qissatu wahidatun, kisahnya hanya satu, sama. Wal amru bil fil mawdi'aini yahtamil ayyakuna dakhilal jannah aw kharijaha, sedangkan perintah pada dua tempat ini nanti mencakup adanya itu perintah dakhilal jannah, perintah tinggal di surga, dan perintah makan itu adanya Adam di dalam surga, aw kharijaha, atau di luar surga. Maka fa'alal awal makna uskun dum ala sukna, maka menurut pendapat yang pertama, arti uskun, tinggallah kamu dan istrimu di surga, itu artinya adalah dum, itu langgengkanlah kamu tinggal di sini dalam surga ini. Fal fa'u fi ayatil a'raf bi ma'nal wawi, maka huruf fa dalam ayat surat al-a'raf itu mengandung makna wawu. Wa ala tsani ma'nahu udkhul ala sabil sukna. Atas pendapat yang kedua, artinya adalah masuklah kamu
atas jalan bertempat di surga gitu. Ini anu ya, haitsu syi'tum, tinggallah kamu dan istrimu dalam surga, wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, wa kula dan makanlah sesuka hatimu di dalam surga, makanlah sesuka hatimu di dalam surga. Ai makan fi ayyi makan aradtumahu artinya tempat mana saja yang kalian mau gitu. Tempat mana saja yang kalian suka. Au ghairuhuma. Nah, ini nih. Tapi pesannya kata Allah wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Tafsiran pertama adalah wahya al-khintatu awil qurama au ghairuhuma. Yang dimaksud jangan kau dekati pohon ini adalah pohon gandum atau pohon korma atau yang pohon lain atau pohon lain. Itu selain gandum dan korma. Au ghairuhuma, qauluhu au ghairuhuma qila sajarutin. Nah ini. Atau pohon selain gandum dan korma, ada yang mengatakan pohon tin. Ini ya, buah tin, pohon tin itu. Ada yang mengatakan pohon itu pohon tin. Awil balhu. Itu. Awil balhu atau pohon korma. Ya. Awil al utruj atau pohon jeruk. Itu. Utruj atau pohon limo. Bahkan ada yang mengatakan limo, jeruk atau limo. Tuh, jadi kalau penafsiran banyak ya. Pahamnya ada orang ngomong bukan pohon khuldi ya. Ya, itu kan pohon keabadian bahasanya. Kalau kamu makan ini justru kamu akan abadi tinggal di surga. Kalau kamu nggak makan ini, kamu akan dikeluarkan dari surga, dibalik ke iblis itu. Gitu. Padahal Allah melarang, jangan deketin, apalagi makan pohonnya, buahnya. Nah gitu ya. Nah jadi gambarannya apa? Pohon gandum atau pohon korma, atau pohon tin, atau pohon korma, atau pohon jeruk. Wal aqrabu annaha al-hintatu. Nah, pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pohon gandum. Nah, ini pendapat yang lebih dekat terhadap kebenaran ya. Pohon gandum malah. Itu. Ingat ya. Pohon khudi. Wa fil haqiqati la ya'lamuha illallah. Nah, hakikatnya pohon itu sebetulnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ini hanya mufasir saja. Para penafsir, ulama-ulama tafsir mengatakan pohon ini. Tapi mereka punya jejak ya, punya jejak hadis dan lain sebagainya. Termasuk ayat-ayatnya juga ada yang mengindikasi terhadap pohon itu. Ya, tapi hakikatnya mereka mengembalikan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu pohon apa itu. Itu. Kalau kamu dekati pohon itu fatakuna minal zalimin musabbabun an qaulihi wala taqrabah. Kalian berdua akan termasuk menjadi orang yang zalim. Jadi sebab takuna, maka jadi sebab an qaulihi dari firman Allah wala taqrabah. Jangan kau dekati pohon ini. Kalian berdua jangan dekati pohon ini. Fatakuna, maka jadi sebab kalian berdua termasuk orang zalim. Wa ta'biru bi'adamil qurbi. Nah, Allah memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Ini takbirnya, keterangannya. Ya, gambarannya jangan mendekati adalah apa? Gambaran jangan mendekati bi'adamil qurbi, jangan dekatin. Ya. Jangan mendekat kepada pohon ini. Ini gambaran kinayah an adamil akli. Jadi sindiran, kinayah ya. Kinayah sindiran supaya jangan memakan buahnya.
deketin pohonnya aja jangan, karena nanti akan makan buahnya gitu. Terusannya ada gitu. Itu kinayah sindirannya begitu. Lah ini sama seperti apa? Kaqauli ta'ala wala taqrabuz zina. Sama seperti firman Allah wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Nah, ulama-ulama syariat mengatakan jangan kau dekati zina apa? Yaitu dengan cara menggoda, merayu, itu dan lain sebagainya. Jadi muqaddimatuz zina. Itu nanti sampai kepada perzinahan. Gitu. Lapan nahyu anil qurbi yastalzimun nahya anil fi'li. Larangan mendekati, jangan kalian berdua dekati pohon ini. Ini kata ulama, larangan mendekati itu menetapkan larangan untuk melakukan. Ya artinya untuk memakan buahnya. Bil ula dengan larangan yang pertama. Qauluhu al-asina, jika kamu dekati pohon ini maka menyebabkan kalian berdua menjadi orang zalim, termasuk orang zalim. Artinya orang yang bermaksiat. Ay alladzina ta'du hududallahi. Artinya orang-orang yang menjadi orang-orang yang melewati batas. Itu. Wa qauluhu fa'azallahuma syaitanu. Nah setelah dilarang fa'azallahuma syaitanu fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi fa'azallahuma, maka apa? Setan menggelincirkan mereka berdua. Fa'azallahuma syaitanu anha, setan berhasil menggelincirkan Adam dan Hawa. Maka setan berhasil menggelincirkan Adam dan Hawa. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi, lalu mengeluarkan mereka dari surga itu. Lalu mengeluarkan mereka dari surga itu. Gitu. Fa'azallahuma syaitanu anha, maka setan berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa. Ay iblisu, setan kalimatnya setan, tafsirannya si iblis itu. Ay iblisu adhabahuma mengeluarkan Adam dan Hawa. Wa fi qiraatin fa'azalahuma, dalam satu bacaan ya, dalam satu bacaan yang lain menggunakan kalimat fa'azalahuma, ada alifnya. Maka fa'azalahuma ainahahuma, artinya apa? Fa'azalahuma, maka setan itu menggelincirkan Adam dan Hawa. Nahahuma artinya memindahkan Adam dan Hawa. Anha menggelincirkan setan, setan menggelincirkan Adam dan Hawa anha dari surga, ail jannati dari surga. Nah gini nih, menggelincirkan itu maksudnya setan tuh, iblis tuh ngomong bi anqala, contohnya atau gambarannya si iblis itu berkata lahuma kepada Adam dan Hawa, hal adullukuma. Nah ini ucapan iblis nih, hal adullukuma ala syajaratil khuldi. Itu ala syajaratil khuldi wa qasamahuma billahi annahu lahuma laminas salihin. Itu hal adullukuma, maukah aku tunjukkan kalian berdua. Itu maukah aku tunjukkan kalian berdua ala syajaratil khuldi, atas pohon keabadian. Gitu, atas pohon keabadian. Wa qasamahuma billahi, la iblis bersumpah atas nama Allah kepada Adam dan Hawa. Itu annahu, bahwasanya dia iblis laminan nasihin. Laminan nasihin apa? Laminan nasihin, termasuk orang yang memberikan nasihat. Gitu. Jadi bilang begini, demi Allah nih, gitu. Jadi bukan lantaran makan itunya, ini Adam karena ada orang nyebut nama Allah, jadi dia mau makan. Itu yang jadi patokan itu. Karena ini dia si iblis bersumpah, dia apa? Demi Allah nih, dia bilang. Saya bersumpah demi Allah, saya bersumpah. Itu.
Kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan langgeng berada di surga. Justru kalau kamu nggak makan buah ini, kamu akan dikeluarkan oleh Allah dari surga. Ini apa? Annahu lahuma laminas sholihin. Saya ini ngasih nasihat kepadamu disuruh Allah, begitu ngomongnya. Coba dibalik 100% itu. Nah, Adam mau fa'akala minha, maka akhirnya Adam dan Hawa memakanlah minha buah itu. Syajaratul khuldi itu disebut pohon khuldi itu, pohon keabadian. Kenapa? Karena dia takut ada orang bersumpah atas nama Allah. Itu yang dia jadi mau. Andai kan nggak nyebut nama Allah, enggak dia. Itu. Ya. Jadi dari situ masalahnya gitu.